Mereka pernah duduk di India untuk sementara, dan tempat mereka duduk ini dipanggil Gunung Melayu, dan yang terkenal di Champa ialah Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada pernyataan Profesor Malaysia yang terkesan lucu buat kita orang Indonesia. Karena ada satu pernyataan kalau Gunung Himalaya yang ada di India itu adalah Gunung Melayu, dan beliau juga mengatakan kalau Wali Songo itu bukan berasal dari tanah Jawa, melainkan dari Kelantan Malaysia dan juga Champa Vietnam. Ini sangat berlawanan sekali dengan sejarah di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Di mana kita lahir, siapa nama ayah kita, dan apa agama kita, itu semua dicatatkan dalam MyCard. Maksudnya sejarah. Siapa yang tak ada sejarah, dia pelarian sejarah. Sama seperti Tati ataupun orang yang tidak ada identiti kad masuk sebuah negara pendatang Arab. Kita kenang kembali, ini sejarah sedih. Sejarah sedih. Bernama Kemboja Desa. Satu bumi Melayu yang cukup besar. Myanmar adalah bumi Melayu, Siam adalah bumi Melayu, Champa adalah bumi Melayu. Tetapi apa yang sebutkan inilah satu kenangan indah. Tetapi ketika itu mereka belum Islam, dan orang Melayu yang datang daripada Timur Tengah, keturunan daripada Konturah ini, mereka telah kuasai daripada India sampai ke sebelah timur. Mereka pernah duduk di India untuk sementara, dan tempat mereka duduk ini dipanggil Gunung Melayu. Dalam bahasa Sanskrit dipanggil Himalaya. Wow. Maknanya gunung, Malaya Melayu. Himalaya itu Gunung Melayu, pendudukan orang Melayu yang mereka telah berlalu, dan barangkali sebahagian daripada darah Mongoloid itu termasuk orang India. Dan kita lihat, ini sejarah malang orang Melayu. Orang Melayu apabila mereka telah dikalahkan, mereka datang ke kawasan perhutanan atau pinggir-pinggir pantai di tanah Melayu. Ketika itu orang Melayu sudah ada orang asli di sini, yaitu orang asli. Orang asli orang-orang yang maju. Tetapi orang Melayu yang baru kalah perang ini, mereka sangat-sangat zalim. Mereka membunuh penduduk asli yang ada di tanah Melayu, dan orang ini masuk dalam hutan sampai sekarang. Mereka orang asli yang telah mundur. Kalau kita jumpa Tok Batin mereka, kita panggil, mari Tok Batin, kita mari ke bandar. Tak boleh, Tok Nenek kami pesan orang Melayu jahat, dia akan sembelih kami. Cuba tanya dia. Pergi Sungai Buah, tanya Tok Batin dia. Kami tak akan keluar, sebab orang Melayu di tepi sana, di bandar sana akan bunuh kami. Sejarah malang inilah di antara sejarah Melayu yang pemimpin Melayu tak nak akui. Sebab kezaliman kita, sebab kita dizalimi, maka orang yang dizalimi ini akan menzalimi orang lain. Dan bangsa terakhir ialah orang asli. Oleh sebab itu, para pendakwah, tanggungjawab kita kembali untuk masuk bersama mereka dan bawa mereka bersalin ke dalam masyarakat kita. Ini sejarah untuk kita kenang kembali. Dan di antara penempatan yang terawal, selepas kalahnya orang Islam, Champa telah mula Islam. Dan yang terkenal di Champa ialah Wali Songo. Wow. Wali Songo itu dihantar oleh Osmania untuk sampaikan dakwah kepada orang Champa. Dan lahirlah generasi pertama, yakni dipanggil Sunan Gresik ataupun Sunan Ibrahim. Dia adalah orang Champa, orang Melayu, bukan orang Melayu, maknya orang Melayu. Dan dia dihantar oleh Osmania ke Jawa, dan orang Jawa sangat bangga dengan Wali Songo. Rupa-rupanya orang Kelantan. Tengok orang Kelantan. Di Jawa kita pergi ada nama kapal Kelantan, dia sebut Klaten. Di Kelantan ada kapal Jawa. Masjid kapal laut dibina oleh Wali Songo. Dan lepas dia bina masjid di kapal laut, dia pergi ke Demak, dia bina masjid yang sama. Oleh sebab itu desain masjid kapal laut dengan Demak sama saja, dibina oleh Wali Songo, dan Wali Songo berasal daripada Kelantan. Ketika itu namanya Cahaya, namanya negeri cermin. Kelantan asalnya nama cermin, iaitu dicatatkan dalam sejarah petani, negeri yang bertahta di situ namanya Kerajaan Cahaya dan Kerajaan Cermin.
Kerajaan Cermin ini sekarang dikenali Tanah Merah. Itu sejarah yang tidak bertulis, tetapi dicatat dalam tulisan-tulisan sejarah umat Islam yang terdahulu. Kita kenang kembali Kelantan menjadi bumi pelarian, dan Pangkalan Cepu ialah satu daripada kesan yang masih kita wujud. Pangkalan Champa. Itu dalam sejarah Cina, apabila kalahnya kerajaan Islam di Champa, mereka jumpa kerajaan Islam yang baru, iaitu namanya Citu. Citu dalam bahasa Melayu Tanah Merah. Dan hubungan di antara Kemboja, kayak cocokologi ya, Champa dengan alam Melayu, dengan kita sendiri masih ada sampai ini, walaupun hanya dalam sekadar nama. Ini namanya bunga Kemboja. Ini lucu ini. Tetapi orang Kemboja panggil ini bunga Champa. Ini bunga Champa yang banyak ditanam oleh orang Melayu di Srijaya ataupun di Kontura ataupun di Indrapura. Simbol orang Melayu adalah bunga ini. Dan juga ada lagi nama, ini buah campa namanya. Campa dak. Cempedak. Buah campa. Dak itu buah. Campa dak. Ada satu lagi kenangan indah untuk kita kenal campa dengan sejarah kita, ialah bunga campa. Campaka. Ini ialah di antara kenangan-kenangan indah yang masih ada, yang barangkali kita tidak sedar bahawa ini di antara hubungan, kalau tidak dari segi kerajaan, dari segi sejarah ataupun filologi bahasa yang masih kekal. Orang Kelantan sebut dengan bahasa ringkas, itulah bahasa Campasa, buah maktan, buah rambutan maktan. Sebab orang Champa sampai sekarang pun dia sebut perkataan yang sama, satu macam orang Cina. Orang Cina pengaruhnya satu. Dia tidak sambung perkataan. Dan inilah yang masih diresi sebahagian bagi mereka yang mengkaji tentang antropologi dan sebagainya. Satu kajian dilakukan oleh beberapa pensyarah di USM. Dia mengatakan bangsa yang paling tua di Asia Tenggara ialah bahasa Kelantan, asal daripada Champa. Wow, bahasa Kerajaan Kelantan. yang paling tua di Asia Tenggara ialah Kerajaan Punan yang berpusat di Vietnam tadi. Dan mereka akhirnya sampai ke Patani, sampai ke Kelantan, dan DNA yang preserve Y chromosome menyaksikan bangsa yang paling tua ialah bangsa Kelantan, bukan kerana sebab saya Kelantan. Ini kajian yang dilakukan secara saintifik. Dan susu galuh manusia kita dapat trace dengan Y chromosome yang ada sekarang. Sekarang zaman teknologi, kita ada zaman yang mengaitkan dengan sains molekul. Kita boleh semak balik, bahkan kita boleh tahu siapakah ayah kita yang ke-20. Dengan ada teknologi ini, Amerika telah berpecah hebat. Sebab anak kepada ayah di Amerika, mereka cek DNA bukan anak dia. Kebanyakan anak yang dibin kepada dia, keluarga membawa nama surname dia, bukan anak dia. Maksudnya isterinya curang. Itulah dengan adanya DNA, maka orang Amerika telah semakin berpecah. Sebab anak yang disangkakan anak bukan anak. Inilah yang menjadi masalah. Dan teknologi telah mencapai satu daripada perkara tersebut. Oke teman-teman ya, demikian satu cuplikan video yang menarik di mana ada penjelasan dari seorang profesor Malaysia yang membahas tentang sejarah Melayu tempo dulu. Dari melihat tayangan ini bisa kita simpulkan di sini, karena apa yang mereka jelaskan seolah-olah di sanalah yang benar-benar pusat peradaban Melayu. Banyak statement-statement yang menurut kita sangat lucu ketika ada klaim Gunung Himalaya itu adalah Gunung Melayu dan Wali Songo berasal dari Kelantan ataupun Malaysia dan juga Vietnam ataupun Kerajaan Champa. Menurut saya ini adalah satu pembolak-balikan fakta sejarah. Kalau kita berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia khususnya, itu banyak versinya. Ada teori yang mengatakan kalau Islam masuk pertama kali di Kerajaan Samudra Pasai. Dan juga ada teori yang lain kalau datangnya Islam, penyebaran Islam di tanah Jawa khususnya itu melalui Syekh Subakir. Nah, inilah banyak versi. Dan ketika ada profesor Malaysia yang berstatement kalau Wali Songo itu kan berasal dari Jawa, ini satu fakta yang ketika sejarah itu dibolak-balikan. Nah, ini sejarah yang berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Kita bercerita sejarah, kita bisa saja membolak-balikan fakta
kota, teman. Satu contoh ketika beliau bercerita tentang daerah Kelantan di Malaysia dan juga Klaten di Indonesia. Mereka klaim kalau Kelantan itu lebih dulu dan Klaten yang ada di Jawa itu adalah perwujudan dari Kelantan di Malaysia. Banyak yang migrasi ke Klaten di Jawa sehingga dinamai Klaten. Dan juga ada penjelasan tentang Masjid Demak yang sama dengan masjid yang ada di Kelantan, Malaysia. Dia klaim Masjid Demak itu adalah tiruan dari masjid yang ada di Kelantan karena bentuknya sama. Kita juga bisa membolak-balikan sejarah itu dengan kita mengeklaim bisa jadi orang Klaten yang migrasi ke sanalah yang menyebarkan agama Islam juga mendirikan masjid. Dan kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah satu teori sosiologi yang terkesan sangat lucu sekali dan bikin kita ngakak. Karena ketika beliau menjelaskan tanpa menjelaskan referensinya itu dari mana. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.